dibangun di suatu daerah ya. Nah, yang apa istilahnya ada nilai-nilai tatanan sosial gitu yang dibuat untuk mengatur orang-orang yang ada di daerah tersebut gitu, ya. Nah, tadi yang kebudayaan sebagai ketegangan antara imanensi dan transendensi udah saya jawab di ini ya, di apa? Di WA. Nah, sebagai upaya penyempurnaan, maka kebudayaan ya harus selalu dievaluasi. Makanya kebudayaan itu sifatnya dinamis ya. Dia sifatnya tidak stagnan ya, dia dinamis. Akan selalu berkembang, berubah gitu. Makanya bisa jadi ya mungkin kalau seandainya teman-teman apa lihat begitu ya. Kalau saya bagi tuh antara budaya timur dengan budaya barat gitu. Ada perkembangan. Misalkan kalau kita lihat contohnya di Korea gitu ya. Kalau kita mau lihat ya yang kalau dulu awalnya mungkin budaya timur itu melekat kuat gitu. Nah, kalau sekarang nuansanya mungkin lebih banyak ke nuansa yang budayanya budaya barat. Gitu. Nah, jadi bisa jadi seperti itu ya bahwa ya budaya itu berubah tergantung masanya gitu ya, nilai-nilai yang ada di dalamnya juga bisa mengalami perubahan. Nah, makanya penting buat kita untuk memegang nilai apa sih gitu ya yang benar ya, yang baik ya, yang tidak boleh tergerus gitu, oleh pengaruh dari luar gitu. Atau tadi nilai-nilai apa yang mungkin perlu diperbaiki ya. Kita apa istilahnya pengaruh dari luar yang positif bisa kita gunakan gitu. Makanya di budaya kan juga sering ada asimilasi ya, akulturasi. Nah, kemudian di sini terkait budaya penciptaan dari akal dan pikiran kita ya. Oke. Ini pengertian-pengertian nanti teman-teman bisa membaca ya. Nah, oke. Mungkin yang dari Kuncharaningrat ya, bisa kita lihat. Kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia, ya, yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya. Ya. Dari Robert Halui ya, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, ya, norma, artistik, bahkan sampai dengan kebiasaan makan atau keahlian ya yang diperoleh bukan dari kreativitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau ya yang didapatkan melalui pendidikan formal maupun informal ya. Makanya di kebudayaan itu tadi ada keahlian juga. Bisa jadi suatu daerah memiliki keahlian keahlian untuk membuat senjata, ya, makanya ada daerah tertentu yang memiliki senjata khas. Biasanya hampir di semua daerah begitu ya, itu selalu ada senjata khasnya, ya. Misalkan ada keris, ya, keris pun di tiap daerah juga memiliki khas masing-masing, ya. Kemudian ada ada kayak golok, ya, atau badik dan sebagainya. Nah, skill-nya yang terbangun ya untuk membuat senjata itu juga tentunya akan berbeda-beda. Oke, ini definisinya nanti teman-teman bisa baca. Nah, wujud kebudayaan ya. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan. Tentunya ini adalah wujud yang ideal gitu ya, yang ideal untuk kita capai ya. Kemudian ada kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas. Nah, ini dia makanya wujudnya aktivitas ya, atau sebagai benda-benda hasil karya manusia ya. Jadi kalau seandainya ya itu kayak fisik keris, nah itu sebagai salah satu wujud dari kebudayaan yang bentuknya fisik. Atau apa? Ada arca, ada apa namanya? Candi ya. Itu juga ya. Nah, ciri-ciri umum kebudayaan ya. Nah, kebudayaan itu sesuatu yang kompleks gitu ya. Jadi di situ diintegrasikan antara sistem sosialnya ya, kayak dalam suatu masyarakat
itu pasti ada sistem sosial yang terbentuk ya, bagaimana ada istilahnya apa ya, ada tetuanya, ada orang yang dituakan ya, ada ahli agamanya ya, ada mungkin semacam kepala adat ya atau kepala sukunya ya. Kemudian sistem politik ya, bagaimana cara apa istilahnya, cara pemilihan dari pemimpin dari desa ya. Kemudian sistem ekonomi dan teknologi ya. Jadi bagaimana mungkin mereka istilahnya bercocok tanam, berdagang ya, tukar menukar barang, uang. Kemudian juga agama ya. Jadi mungkin ada yang agamanya kepercayaan, kemudian ada yang mungkin sudah mengenal agama Hindu ya, kemudian ada juga setelah itu datang agama Islam ya, agama Kristen ya, Katolik ya, dan seterusnya ya. Kemudian bahasa juga tentunya. Oke. Ini terkait kebudayaan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kita sekilas aja ya. Jadi nanti kita lihat ke slide selanjutnya. Halo teman-teman. Aman, Mungkin Bu. belum. Oke, jangan-jangan udah Bu. pada 5 watt ini. Belum, Bu. Belum? Belum, Masih Bu. 1 watt ya? Bu, masih aman, Bu. 8, Bu. Masih aman, oke. Masih, Bu. Oke. Tadi saya sempat bilang juga ya, terkait kebudayaan itu. Tadi saya bilang apa? Oh, ada akulturasi, ada asimilasi. Nah, ini dia ya. Jadi akulturasi seperti apa? Percampuran dua atau lebih kebudayaan yang dalam percampuran itu masing-masing unsurnya masih kelihatan. Nah, kalau asimilasi ya dia sudah melebur ya, melebur menjadi apa istilahnya satu bentuk yang berbeda ya, satu bentuk yang baru. Nah, kemudian di sini ada penyebab perubahan ya, bisa jadi faktor internal ya, bertambah atau berkurangnya penduduk ya. Jadi tentunya kalau seandainya pertambahan penduduk, nah penduduk mayoritas gitu ya, mayoritas itu bisa dalam tanda kutip mendominasi budaya ya dari yang minoritas ya, sehingga bisa terjadi perubahan kebudayaan ya. Misalkan ada di suatu perkampungan gitu yang sebelumnya misalkan suku aslinya apa gitu, kemudian datang pendatang gitu ya, pendatang beranak pinak jumlahnya lebih banyak, kemudian jumlah penduduk aslinya sedikit gitu ya, berkurang. Nah, maka kebudayaannya bisa lama-lama menjadi luntur ya, bisa jadi yang mendominasi yang pendatang, atau tadi ada asimilasi maupun akulturasi ya. Nah, kemudian ada penemuan baru ya, bisa ada penemuan baru yang lebih bermanfaat begitu ya, diterapkan masyarakat sehingga apa istilahnya kebudayaan yang lama ditinggalkan ya. Misalkan ya kalau seandainya sistem ekonomi, kalau seandainya dulu misalkan bercocok tanamnya masih secara manual, kemudian ada penemuan baru begitu ya, ada alat pembajak sawah dan sebagainya. Nah, tentunya yang baru-baru ini yang akan digunakan. Kemudian bisa jadi ada pertentangan dalam masyarakat ya, ada konflik ya, ataupun ada yang sifatnya lebih lebih besar gitu ya, ada suatu pemberontakan atau revolusi. Nah, ada faktor eksternal ya, perubahan lingkungan fisik manusia. Contohnya bencana alam ya. Jadi ketika ada bencana alam yang apa istilahnya ya, luar biasa gitu ya, yang mungkin membuat sebagian besar ya penduduk itu misalkan meninggal dunia ya, atau merusak hasil bangunan gitu ya, atau karya seni yang ada di daerah itu. Nah, itu juga bisa membuat budayanya berubah, mungkin sebagian punah gitu ya, muncul budaya baru ya. Bisa jadi ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain, atau tadi ya peperangan ya, kalau peperangan tentunya yang menang ya, suku atau daerah yang menang yang akan dominasi. Oke, nanti teman-teman bisa membaca terkait dengan hal ini. Oh ya, di WA ada pertanyaan nggak ya di WA ya?
Atau udah tadi yang saya jawab ya? Ada pertanyaan lain? Oh, enggak kayaknya. Di pertanyaannya dari siapa? Oh, dari Zahra. Tadi ada pertanyaan dari Zahra. Terima kasih ya Zahra. Oke, itu terkait tadi yang budaya. Sekarang kita lihat yang lain. Sampai jam berapa kita teman-teman? 21.30 Bu. Oke, 21.30. Tadi yang budaya. Teman nanti bisa mempelajari yang terkait dengan budaya Timur dan Barat ya. Saya akan sekilas terkait dengan konsep diri. Konsep diri. Saya lupa, saya mau share screen dulu. Share screen. Share screen. Oke, kelihatan? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan. Diri sendiri dan orang lain ya. Nanti ini teman-teman bisa baca ini teori-teorinya ya. Ada dari Carl Rogers ya. Dia dengan pendekatan humanistik ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas ini ya ketika materi. Cuma intinya begini, konsep diri itu. Konsep diri itu adalah bagaimana kita memandang diri kita ya, itu yang kita bentuk pandangan itu, pandangan atas diri kita itu ada sumbernya adalah dari lingkungan ya atau pandangan orang lain ya. Jadi konsep diri itu dibentuk dari luar. Konsep diri itu dibentuk dari bagaimana pola asuh, bagaimana relasi dengan istilahnya teman, bagaimana hubungan dengan lingkungan kayak gitu ya. Nah, itu yang membentuk konsep diri ya. Jadi gampangnya begini. Kalau seandainya ada seorang anak gitu ya, selalu dibilangin sama orang tuanya, kamu malas. Itu akan membentuk dia memandang dirinya bahwa saya adalah anak yang malas. Gitu. Nah, kalau seandainya lingkungan gitu melihat atau menyampaikan ke anak ini bahwa kamu adalah orang yang rajin gitu ya, rajin gitu. Nah, dia akan melihat dirinya seperti itu ya. Jadi makanya konsep diri ini dibentuknya dari eksternal ya, yang kita internalisasi. Ya, makanya jadi bahaya ya kalau seandainya kita memperlakukan orang misalkan dengan kamu jelek gitu. Nah, itu akan menjadi konsep diri dia. Oh, saya orangnya jelek atau apa gitu ya. Nah, itu. Jadi makanya bagaimana kita men-treat orang lain gitu ya. Itu harus dengan tepat karena tadi bisa jadi itu ketika itu terus-menerus begitu ya. Dari kecil itu tertanam ke diri dia, nah itu bisa membentuk konsep diri gitu ya. Menjadi orang yang penakut begitu ya, pemberani ya gitu. Menganggap diri pintar atau misalkan menganggap diri bodoh gitu ya. Nah, itu bisa gitu. Akibat dari istilahnya masukan-masukan yang ada dari lingkungan. Makanya pola asuh orang tua, bagaimana relasi ya, itu penting sekali. Itu kurang lebih terkait dengan konsep diri. Nanti kita akan membahas konsep diri secara mendalam. Sekarang mah overview aja ya. Kemudian terkait dengan kepribadian. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan konsep diri? Halo teman-teman. Belum kayaknya Bu. Belum, oke. Apakah ya susah ya, kita tidak bisa memilih misalkan pola asuh apa yang diberikan oleh orang tua kita.
kan ya, karena kita sudah sebagai anak kita bisa menerima. Namun ketika nanti kita bisa kita menjadi orang tua, tentunya kita memiliki opsi gitu ya, bagaimana kita teman-teman sudah memiliki ilmunya gitu. Jadi bagaimana nanti kita bisa mengasuh gitu ya anak kita dengan baik. Saya share screen dulu yang kepribadian. Nanti kita overview aja. Apa sih yang akan kita bahas nanti di kepribadian? Oke, udah kelihatan? Sudah, Bu. Kok nggak mau gerak? Oke. Apa itu kepribadian? Ciri watak seseorang yang tetap ya, yang menjadi sebuah identitas. Ya, di dalamnya ada unsur psikologis, sikap, kebiasaan, bakat ya, ciri khas lainnya ya, termasuk juga unsur sosiologis ya, yang mendasari bagaimana perilaku seseorang. Nah, ada berbagai macam definisi ya. Salah satunya dari Kunchara-Ningrat ya, kepribadian adalah suatu susunan dari unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan seseorang ya. Jadi dari pikiran ya, dari jiwa atau rohani ya. Kepribadian adalah sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Nah, jadi bagaimana seseorang berperilaku itu dipengaruhi oleh kepribadiannya. Nah, kemudian tadi ini ya, sesuatu yang lebih komprehensif ya. Kepribadian adalah organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku seseorang. Oke. Nah, di sini ada faktor pembentuk kepribadian ya. Dari biologis ya, berhubungan dengan apa istilahnya keturunan ya, bisa jadi ada apa ya, DNA yang diwariskan oleh orang tua gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada geografis juga ya, bisa jadi di daerah-daerah tertentu gitu ya, orang yang tinggal mungkin di daerah hutan ya, itu mungkin lebih memiliki karakter yang lebih kuat gitu ya, lebih kuat, lebih tough gitu, mungkin dengan orang-orang istilahnya yang tinggal di daerah misalkan yang lebih mudah begitu ya, di daerah perkotaan gitu ya. Nah, kemudian ada faktor psikologis juga. Nah, contohnya di sini kalau seandainya orang pernah mengalami trauma ya. Kemudian ada faktor budaya juga ya. Nah, ya itu ya, kalau makanya kita mempelajari budaya karena tadi ya, budaya juga mempengaruhi bagaimana mungkin kepribadian seseorang. Kemudian ada sosial. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi. Oke. Ini ada contoh tesnya, mungkin teman-teman pernah menggunakan ya. Ada DISC ya, ini D itu untuk dominance ya. Kemudian I-nya itu dia influence ya. DIS, S-nya steady, C-nya compliance ya. Jadi nanti setelah mungkin teman-teman mencoba tes ini begitu ya, dilihat apa sih kalau orang biasanya dia ada satu ya yang lebih kuat ya, atau dia bisa kombinasi ya, kombinasi dari orang dominan dan orang yang bisa mempengaruhi gitu ya. Nah, atau kombinasi dari orang yang compliance-nya tinggi dengan orang yang steady. Nah, ini nanti profilingnya ya bisa kita lihat ya. Kalau seandainya dominance dia seperti apa, kuatnya di apa ya, orientasinya seperti apa. Nah, kalau influence ya, nah ini tentunya dia orientasinya kepada orang ya.
bagaimana mempengaruhi orang lain, ya. Itu contohnya. Nanti lebih lanjut kita akan belajar, ya. Ada extroversion, ada introversion, ada dibilang kan gitu, saya orangnya extrovert gitu, atau saya orangnya introvert. Oke, ada yang mau ditanyain secara umum, teman-teman? Halo, udah pada ngantuk ya? Aman, Bu. Belum, Bu. Masih aman, Bu. Nah, Semangat. masih aman, tahu-taunya posisinya semua udah di atas bantal semua ya. Masih duduk, Bu. Duduk di atas kasur. Oke, nggak apa-apa sih, saya juga mohon maaf ya, karena sebenarnya ini waktu istirahat ya teman-teman gitu ya, tetapi karena keterpaksaan saya harus mengganti. Sekarang itu sudah nggak ada lagi ya, yang jadwalnya jam 4 ya? Halo teman-teman? Nggak ada, Bu. Di semua Terakhir hari? jam. Jadi sesi 3 itu, yang 3 SKS itu dari jam 2 sampai jam setengah 5. Jadi habis itu nggak ada. Ini sesi 4 ini hanya boleh Selasa sama Kamis yang sesi 3. Yang 3 SKS. Oh iya, diubah ya. Dulu tuh saya biasanya setiap mengajar itu selalu saya taruh di jam 4. Jam 4 sampai jam setengah 7. Karena kalau di jam kerja saya agak susah karena ini ya, maksudnya suka ada rapat atau penugasan gitu. Makanya saya sering akhirnya malah ngeganti-ganti jadwal kayak begini nih gitu. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman, kalau nanti ke depannya saya mungkin juga akan sering ganti jadwal gitu ya. Dipindahin ke malam atau ke hari Sabtu. Oke, ada pertanyaan nggak? Sisa 5 menit? Kalau nggak, mau saya tutup aja kuliahnya. Aman, Bu. Aman, Bu. Aman? Aman, Oke. Bu. Masih pertemuan pertama semua aman ya. Ya nanti silahkan baca materinya ya. Kalau seandainya mau ada yang ditanyain, kalau sekarang belum kepikiran, baru kepikiran yang minggu depan juga nggak apa-apa ya. Nanti silahkan ditanyakan. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup kuliah pada malam hari ini.